Oke, sekarang aku akan bahas lebih lanjut mengenai ektopik ACTH. Ingat tadi, ektopik ACTH adanya di ACTH dependent. Ingat ya, ACTH dependent atau memerlukan khusus terkait dengan ACTH gitu ya. Nah, organ mana saja sih paling banyak cara ini dilihat ya, yang berhubungan dengan ectopic adenocorticotropic hormone syndrome adalah small cell lung carcinoma. Suatu jenis kanker di paru-paru jenis small cell yang mana kurang lebih kejadiannya adalah 50%. Nah, disusul yang kedua adalah di pankreas. Selanjutnya ada di timus. Dan yang jarang ada di prostat, di kelenjar mama, di ovarium, di gallbladder maupun di kolon. Jadi itu kanker-kanker yang ada di tubuh kita bisa menjadikan suatu manifestasi dari Cushing syndrome yang mana tipe ACTH dependent. Sisanya bisa di tiroid gitu ya. Nah, ini gambarannya tiroid, medullary thyroid cancer, di timus, di paru-paru tadi ya paling banyak 50% insidensinya. Terus ada di beberapa organ pankreas, di kolon gitu ya. Ini kurang lebih gambarannya. Ectopic ACTH secretion from pulmonary carcinoid tumor gitu. Yang mana akan menaikkan ACTH sendiri gitu, si ectopic tadi. Sehingga kortisol akan meningkat, akan direspon oleh kelenjar adrenal. Itu ya. Kortisol akan tinggi, akan timbul manifestasi sindrom Cushing. Terus ini apabila terjadi suatu pituitary corticotropic macroadenoma, pituitary corticotropic microadenoma, ada defek-defek, maka yang terjadi akan ACTH dependent gitu kan. Fokus di sini, maka ACTH akan terus keluar gitu. Nanti ini terkait dengan tata laksananya teman-teman. Tata laksananya ya kalau misal di sini di kelenjar di mana? Di hipofisis anterior. Misal terjadi adenoma ya akan harus diangkat. Tapi ingat di sini kan master of gland ya, mengatur dari semua dari hormon-hormon. Makanya biasanya juga akan terganggu yang lain. Nah, dari situ kita harus sudah bisa membedakan kalau ada istilah Cushing syndrome sama Cushing disease. Kalau Cushing syndrome itu suatu spektrum klinis yang termasuk Cushing disease. Jadi Cushing disease itu masuk di dalam Cushing syndrome, yaitu golongan ACTH dependent. Itu ya. Itu. Nah, ini merupakan gambaran dari video-video yang sebelumnya udah aku up ya. Ini merupakan alur patofisiologi sehingga timbul manifestasi klinis dari Cushing syndrome atau hiperkortisolisme ini. Kenapa sih kok terjadi hiperglikemi? Misal kalau ditanya gitu. Tadi ingat kortisol berefek gluconeogenesis di liver, di peripheral tissues, maka akan pemecahan di situ. Insulin resisten insulin akan meningkat sehingga akan terjadi hiperglikemi, itu pemecahan tadi. Terus kalau ditanya kenapa terjadi hipertensi gitu ya. Hipertensi terjadi kortisol tinggi sehingga apa yang terjadi
kortisol kalau terlalu tinggi maka akan bermimik seperti mimik aldosteron dan akan berikatan dengan reseptor mineralokortikoid gitu. Maka akan terjadi aldosteron efek akan meningkat, sistem AAS akan meningkat, natrium reabsorpsi akan meningkat gitu. Sehingga yang terjadi adalah si water atau si air akan mengikuti kan natrium kalau reabsorpsinya natrium akan meningkat di pembuluh darah sehingga tekanan osmotik akan meningkat di renal tubulus. Water atau air akan direabsorpsi banyak gitu dan akan mengalami ekspansi volume darah, maka akan terjadi hipertensi. Nah, hipertensinya adalah jenis hipertensi sekunder karena ada underlying disease-nya gitu. Dan biasanya kronik. Nah, yang kronik-kronik ini yang tidak terkontrol dan sebagainya nggak sembuh-sembuh, nggak tahu penyebabnya apa, ternyata ini adalah Cushing syndrome, bisa menyebabkan efeknya pastinya ke jantung gitu. Kardiomiopati, left ventricle hypertrophy, lama-lama jatuh ke heart failure atau gagal jantung gitu. Nah, kalau ditanya kenapa sih kok gampang luka pada orang-orang yang mengalami atau gampang berdarah gitu ya pada orang-orang yang mengalami Cushing syndrome ini? Kortisol tinggi akan menurunkan proliferasi dari fibroblast. Kolagen sintesis akan menurun sehingga kulitnya akan tipis lama-kelamaan gitu. Kulit tipis, apa akibatnya? Akan timbul stretch marks tadi gitu ya. Akan timbul striae tadi gitu. Purple striae. Itu ya. Terus kortisol tinggi akan memecah semua lemak. Apa yang terjadi? Yang terjadi lemak-lemak yang lain itu akan dikumpul-kumpulkan ke sentral facial, maka wajahnya kayak moon face gitu ya, dorsal fat di dekat-dekat dada sehingga klavikulanya nggak akan terlihat dan akan di sentral di perut lemak visceral gitu. Maka akan terjadi suatu dorsal fat pad, supraclavicular dorsal fat pad, central obesitas maupun moon face atau round face akibat pemecahan lemak tadi. Itu ya. Bagaimana di sistem reproduksi? Fertilitas, penurunan libido maupun mensnya irregular. Kenapa sih kortisol yang tinggi tadi memiliki efek negatif, feedback negatif terhadap hipotalamus kan? Hipotalamus diam gitu kan, jangan bekerja lagi gitu. Maka ingat, hipotalamus juga menghasilkan GnRH. Kalau feedback itu akan muncul, GnRH akan menurun. Akibatnya LH, FSH akan turun, estrogen turun, testosteron turun, maka akan terjadi suatu efek ke sistem reproduksi. Itu ya, banyak sekali ya ini PR-PR yang ada di Cushing syndrome ini teman-teman, dan sangat menarik kalau kita lihat mekanisme-mekanisme ini. Kalau di sistem imun gimana? Gitu ya. Kortisol akan memprotek damaging effect of uncontrolled inflamasi dan immune response. Maka lama-kelamaan akan inflamasinya nggak bisa ditekan gitu kan. Kan kortisol kalau untuk menurunkan sistem imunosupresan gitu ya. Maka ya gampang luka paling jarang sembuh, sulit sembuh, dan infeksi-infeksi lain. Makanya tadi manifestasi klinisnya kan bisa sepsis orangnya. Dan itu juga ternyata bisa bikin osteoporosis ya, Cushing syndrome ini. Karena kenaikan paratiroid hormon. Gitu teman-teman, kurang lebih ektopik tadi dan juga patofisiologi kenapa manifestasi dari Cushing syndrome ini muncul. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.